Selamat datang kembali di ruang belajar matematika bersama saya Leon, dan kali ini akan kita bahas matematika wajib kelas 12 SMA dengan topik jarak titik terhadap bidang pada ruang dimensi 3. Baik, kita mulai dengan memperhatikan bangun berikut ini sebagai ilustrasi memahami konsep jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Ada sebuah bidang alfa ya, atau bidang PQRS, dan pada bidang ini terletak banyak garis. Salah satu diantaranya adalah garis AB, BD, dan BC. Ketiga garis ini saling berpotongan di titik B. Lalu ada garis T di luar bidang. Nah, dari titik T ini terhadap bidang alfa dapat kita bentuk tak hingga garis, karena bidang alfa dibentuk oleh tak hingga garis. Garis dibentuk oleh tak hingga titik. Tentunya di bidang alfa ini tak hingga juga titik. Jika dari titik T di luar bidang alfa dibuat garis terhadap titik-titik yang terletak pada bidang alfa, maka tentu tak hingga banyaknya. Pertanyaan kita, dari tak hingga banyak garis yang dibentuk, di manakah garis terpendek? Garis terpendek inilah yang merupakan jarak titik T terhadap bidang alfa. Maka konstruksi yang kita bangun adalah dengan membuat dua atau lebih garis pada bidang alfa saling berpotongan seperti pada gambar. Ada 3 garis tadi sudah saya jelaskan, AB, BD, dan BC berpotongan di B. Nah, proyeksi titik T terhadap bidang alfa inilah yang disebut dengan jarak titik terhadap bidang. Jadi kalau Anda masih ingat konsep tentang jarak titik terhadap garis, prinsipnya sama dengan jarak titik terhadap bidang, karena bidang itu sesungguhnya dibentuk oleh tak hingga garis. Ya, jadi kalau kita buat definisinya bahwa ruas garis dari titik A di luar bidang alfa tak hingga banyaknya seperti yang sudah saya jelaskan, tapi dari tak hingga banyak garis itu hanya ada satu ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Hanya ada satu. Garis itulah yang merupakan jarak titik terhadap bidang. Dalam hal ini, dalam gambar ini, bahwa garis yang tegak lurus dimaksud adalah TB. Jika TB tegak lurus dengan BD, maka semua garis yang melalui B pasti tegak lurus. Nah, misalnya AB juga tegak lurus dengan TB, CB juga tegak lurus dengan TB, karena 3 garis ini saling berpotongan di titik B. Apa akibatnya? Ya, maka tentu pada bidang alfa melalui B pastilah tegak lurus dengan TB. Ingat satu hal, bahwa sebuah bidang dapat diperluas. Ya, nanti akan bertemu dalam soal-soal ruang dimensi 3 dalam menentukan jarak titik terhadap bidang, bahwa jaraknya ada pada perluasan bidang. Ya, jadi bidang pada ruang dimensi 3 itu dapat diperluas. Garis dapat diperpanjang. Nah, ini saja konsep jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Kita coba satu soal supaya semakin banyak yang mudah ya, supaya mudah dipahami. Baik, kita lihat
contoh satu berikut ini. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Lalu hitung jarak titik C ke bidang AFH. Nah, ini biasakan untuk selalu membuat sketsa bangunnya ya. Ini akan mempermudah kamu memahami bagian-bagian dari kubus. Baik, kita coba lihat gambar berikut ini. Sudah saya buat gambar lengkapnya ya. Yang pertama tentu kita lakukan adalah dengan membuat bangun AFH. Bangun AFH. Langkah kedua, lalu analisis dulu. Periksa dulu segitiga AFH itu bangun segitiga apa. Nah, ternyata bahwa segitiga AFH ini adalah segitiga sama sisi, karena AF sama dengan FH sama dengan AH, yang juga merupakan sama-sama diagonal sisi dari bidang kubus. Lalu sesudahnya kita mau hitung jarak titik ke bidang AFH. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi pada konsepnya bahwa bahwa dari titik C itu tak hingga banyak garis yang kita buat terhadap bidang AFH. Tetapi hanya ada satu garis yang tegak lurus. Nah, sekarang pertanyaannya, garis yang tegak lurus itu di mana? Nah, konstruksi yang kita bangun adalah dengan membuat garis tinggi segitiga sama sisi AFH. Ya, jadi kita potongkan dulu diagonal sisi atasnya AF dan GE. Misalkan perpotongan diagonal atasnya di P, maka garis AP yang merupakan garis tinggi segitiga AFH. Jadi proyeksi C terhadap garis. Nah, ini kembali pemakaian konsep jarak titik terhadap garis. Nah, soal ini sekarang berubah menjadi persoalan jarak titik terhadap garis. Yang tadinya jarak titik terhadap bidang, yang sekarang berubah menjadi persoalan menghitung jarak titik terhadap garis. Maka gunakan konsep jarak titik terhadap garis pada ruang dimensi 3. Proyeksikan C pada AP, misalkan titik proyeksinya Q. Tentu Q harus tegak lurus dengan AP. Ya, harus tegak lurus dengan AP. Nah, untuk mendapatkan ruas garis CQ atau jarak titik C ke bidang AFH, ini sudah kita pernah pelajari pada materi jarak titik terhadap garis. Gunakan segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki ACP. Karena AP itu sama dengan CP, tapi tidak sama dengan AC. Dengan menggunakan kesamaan luas segitiga, tentu sangat mudah untuk mendapatkan CQ. Ya, kita pakai kesamaan luas segitiga. AC kali PR, ya, AC kali PR itu sama dengan AP kali CQ kalau Anda menggunakan kesamaan luas segitiga. Tetapi cara paling mudah adalah seperti yang kita sudah pernah bahas, perbandingan pada bidang diagonal kubus. Keunikan dari perbandingan bidang diagonal kubus ACGE. Jadi ketika AP kita hubungkan, kita buat ruas garis A ke P. Ingat tadi P perpotongan diagonal bidang atas, R perpotongan bidang atas, dan GR-nya, GR kita hubungkan garisnya, maka AP sejajar dengan GR. Tentu diagonal ruang CE akan memotong kedua garis sejajar tadi dengan perbandingan yang
sama. Misalkan CE berpotongan dengan GR ya. Ini kalau misalkan kita buat ruas garis GR di sini, maka nanti CE ini akan memotong GR. Misalkan titik potongnya adalah X, maka diperoleh, kita sudah pernah buktikan bahwa CX sama dengan XQ sama dengan QE. Berarti garis AB dan garis GR membagi diagonal ruang menjadi 3 bagian yang sama. Kalau demikian, akibatnya EQ itu sepertiga dari CQ, atau CQ 2/3 dari EQ. Ini sudah pernah kita buktikan. Maka jarak titik C ke bidang AFH dengan menggunakan perbandingan bidang diagonal kubus tadi berarti adalah 2/3 CE. CE adalah diagonal ruang kubus 4/3. Jadi 2/3 dari 4/3 adalah 8/3/3. Ini solusi paling cepat, paling mudah, dan ini sering sekali muncul ya, muncul dalam soal-soal ulangan. Jadi ingat perbandingan pada bidang diagonal kubus. Baik, solusi kedua mungkin yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan kesamaan ruas segitiga. Pandang segitiga ACB. Maka dengan menggunakan kesamaan ruas berarti CQ kali AB, CQ kali AB maaf, itu sama dengan AC kali B. CQ yang kita cari, AB-nya dapat dicari dengan menggunakan Pythagoras ya, dengan menggunakan Pythagoras AB kuadrat ditambah BB kuadrat ya. AC-nya sudah dapat diagonal sisi alas, sedangkan PR itu adalah rusuk kubus 4 cm. Berarti CQ AB-nya 2/6, silahkan dicari ya Pythagoras tadi. AC-nya 4/2, PR-nya 4. Maka dengan mudah diperoleh CQ sama dengan 8/3/3. Nah ini satu contoh untuk menentukan jarak titik terhadap bidang. Ya, kita mulai kita coba lagi contoh yang kedua. Ini masih tetap kubus bahwa panjang rusuknya 4. PQ dan R berturut-turut tengah rusuk AG, CG dan AB. Diminta tentukan titik F ke bidang iris. Bidang iris yang melalui PQ, PQ dan R. Baik, ini juga tidak sulit ya, tidak sulit. Mari kita lihat gambarnya, gambar berikut ini. Ini sudah jadi ya, gambar jadi. Bagaimana kita dapat memperoleh gambar ini? Ya, langkah-langkah yang kita lakukan adalah tentu menentukan letak titik P, Q dan R. Ingat tadi P, Q dan R ada di tengah-tengah rusuk HG, CG dan AB. Anda perhatikan gambar. Oke, ini langkah pertama yang kita lakukan ya. Lalu langkah kedua, kalau Anda mau membuat bidang iris pada bangun ruang, langkah yang Anda perhatikan adalah dengan
mencari dua titik yang letaknya sebidang. Saya ulangi kembali, cari dua titik yang letaknya sebidang. Kalau kita perhatikan PQ dan R, yang sebidang itu adalah PQ. Dia terletak di bidang CGHD. CGHD. Nah, kalau sudah ketemu, buatlah berkas garis yang melalui kedua titik ini. Ya, buat berkas garis yang melalui PQ. Lalu perhatikan, karena dia ini dalam satu bidang CDHG, maka berikutnya adalah dengan memperhatikan rusuk-rusuk pada bidang CGHD, yang jika Anda perpanjang akan saling berpotongan dengan berkas garis PQ. Nah, dalam gambar ini jika rusuk DC kita berpanjang, nanti akan memotong ruas berkas garis PQ, misalkan titik potongnya di Z. Sedangkan jika rusuk DH diperpanjang, maka akan berpotongan dengan bidang ruas garis PQ, misalnya titik potongnya Y. Tentu dapat dibuktikan pasti itu berpotongan karena dia pada satu bidang. Lalu berikutnya langkah yang kita lakukan adalah dengan menghubungkan Z ke R. Ini juga dalam satu bidang. Z dan R ini sudah ada di bidang atas. Jadi kalau kita buat berkas garis yang melalui C dan R, maka berkas garis ini akan memotong rusuk BC. Misalnya titik potong BC ada di S. Lihat gambar ya. Oke. Lalu pikirkan lagi, kalau diperpanjang rusuk kubus dari gambar ini, rusuk mana yang akan memotong berkas garis ZR? Tentu adalah rusuk kubus DA. Nah, dia berada pada satu bidang. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan titik potong antara ZR berkas garis ZR dengan rusuk DA adalah X. Nah, sekarang kita perhatikan X dan Y itu kalau bidang ADHE diperluas, ingat tadi bahwa sebuah bidang itu dapat diperluas, maka X dan Y tentu terletak pada bidang yang sama dengan ADHE. Artinya jika titik X dan titik Y kita hubungkan dengan berkas garis, akan memotong rusuk AE misalnya di T dan akan memotong rusuk EH di U. Nah, dengan menghubungkan semua titik-titik potong rusuk kubus, maka kita akan peroleh bangun segi 6 beraturan. Segi 6 tersebut adalah D, U, P, Q, S, R. Semua sisi-sisinya sama panjang. Ya, segi 6 beraturan. Nah, sekarang yang diminta dalam soal adalah jarak titik F ke bidang iris, atau dengan kata lain jarak titik F ke bidang segi 6 beraturan. Bagaimana cara membuat konstruksinya? Lagi-lagi seperti konsep yang tadi kita bahas, jarak titik terhadap bidang. Ada pasti satu garis yang tegak lurus terhadap bidang. Bagaimana cara menentukannya? Tentu kita buatkan dulu
lalu diagonal bidang atas HF akan memotong salah satu sisi segi 6, misalnya sisi UB. Nah, perhatikan gambar, misalkan titik potongnya adalah W. Lalu kita buat lagi diagonal sisi alas BD. Nanti akan berpotongan dengan salah satu sisi segi 6 RS. Misalkan titik potongnya B. Lalu kita buat garis yang melalui W dan V. W dan V. Inilah yang mewakili bidang segi 6. Jadi kasus ini sekarang berubah menjadi jarak titik terhadap garis. Maka proyeksi F terhadap garis WV itu ada pada titik M. Jadi FM itu tegak lurus dengan WB. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini tentu sudah sangat mudah. Mau Anda gunakan perbandingan trigonometri boleh, mau Anda gunakan kesamaan luas segitiga juga boleh, dengan kesebangunan juga boleh, banyak cara yang dapat Anda lakukan. Tapi paling mudah adalah dengan menggunakan kesamaan luas segitiga. Jadi kalau kita buat ruas garis dari W ke V, ya, maka ruas garis ini akan memotong Y dan J. Akan memotong W dan J. Ya, akan memotong W dan J. Tentu karena PQ dan R letaknya di tengah-tengah rusuk lurus, maka BJ, Anda lihat gambar, BJ itu juga setengah dari BF. BJ setengah dari BF. Nah, tentu segitiga WFJ sekarang sisi-sisinya FJ jadi 6, FW itu 3/4 dari panjang diagonal sisi FH. Dari mana 3/4? Kalau misalnya ini tadi, jangan lupa U dan P ini tengah-tengah rusuk, ya, tengah-tengah rusuk. Kalau kita buat lagi diagonal sisi EG, ya, lalu kita buat titik lagi di tengah-tengah EF, di sini titik tengah EF, kita buat titik di sebuah titik di tengah-tengah FG, lalu kita hubungkan titik kedua titik ini, maka ada 3 garis di sini, ya, ada 3 garis pertama, terus yang kedua EG dan ketiga UB. Nah, ketiga garis ini membagi FH menjadi 4 bagian yang sama. Menjadi 4 bagian yang sama. Berarti FW ini, berarti FW 3/4 dari FH. Apa? FH itu 4/2. 3/4 dari 4/2 berarti 3/2. FH. Nah, dengan menggunakan kesamaan luas segitiga, ya, dengan menggunakan kesamaan luas segitiga diperoleh bahwa WJ alas, kita misalkan alasnya, dikali FM tingginya, ini yang akan kita cari jarak titik terhadap bidang, atau FJ sebagai alas, FW sebagai tinggi. Ya, ini kesamaan luas segitiga. WJ ini yang dapat dihitung dengan menggunakan Pitagoras. FJ kuadrat berarti 6 kuadrat 36, FW kuadrat tadi 3/4 dari 4/2 berarti 3/2 18, ya.
berarti 36 ditambah 18 itu 54. Akar dari 54 ya, 3 akar 6. Sedangkan FC tadi sudah kita bahas bahwa BC itu 2 ya, 2,5 dari FB berarti 6. FW nya tadi 3/4, 3/4 dari FH 3/4. Maka diperoleh jarak titik F ke M itu adalah 2/3 cm. Baik, kita coba lagi contoh yang ketiga. Boleh diulang nanti contoh kedua ya, menarik soal contoh yang kedua. Nah ini masih tetap bangun kubus 4 cm. Tentukan jarak B ke bidang ACH. Yuk kita lihat dulu seperti apa bangunnya ya. B ke ACH. Nah ini juga menarik soalnya ya, sangat menarik. Pertama kita tentu buat dulu bangun ACH. Ingat ACH ini dia segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Lalu perhatikan gambar bahwa ketika kita proyeksikan titik B ke bidang ACH, ternyata titik proyeksinya tidak di bidang ACH, tetapi berada di perluasan bidang ACH. Ini yang kita sebutkan di awal tadi ya, bahwa sebuah bidang itu dapat diperluas, sebuah garis dapat diperpanjang. Nah soal ini mengingatkan kita bahwa tidak selalu proyeksi titik itu ada pada bidang, tetapi bisa jadi proyeksinya ada pada perluasan bidang. Ini satu contoh ya, bahwa proyeksi B pada bidang ACH itu ternyata di perluasan bidang ACH. Bagaimana cara membuat perluasan bidangnya? Sangat sederhana ya. Langkah yang pertama tadi kita buat sudah. Sekarang perpanjang diagonal sisi HC, buat berkas garis melalui HC sepanjang-panjangnya. Lalu demikian cara yang sama juga buat berkas garis melalui HA, buatkan sepanjang-panjangnya. Lalu ingat, sebuah garis dapat diperpanjang. HU, lihat gambar, HU itu juga dapat diperpanjang hingga memotong perpanjangan rusuk FB. Misalkan kedua berkas garis ini berpotongan di Q, HU diperpanjang buat berkas garis sepanjang-panjangnya, FB juga perpanjang buat sepanjang-panjangnya. Nanti kedua garis ini, berkas garis ini akan berpotongan di satu titik, misalkan titik Q. Nah langkah selanjutnya adalah membuat garis sejajar AC melalui titik Q, maka diperoleh garis RS. Inilah perluasan segitiga ACH. Jadi dalam membangun perluasan bidang, Anda juga harus mengikuti aturan atau syarat-syarat dalam membuat perluasan bidang. Nah sekarang kita sudah menemukan ruas garis HQ. Di garis HQ inilah titik proyeksi B. Kalau dalam gambar ini bahwa titik B diproyeksikan terhadap HU, jadi bidang ACH itu sekarang diwakili oleh garis HQ, maka titik proyeksinya ada di B. Ingat, BP tidak lurus dengan HQ. Nah kalau Anda perhatikan gambar ini, bahwa segitiga BQU, selangi segitiga siku-siku UBQ itu sama dengan
segitiga HDU. Gampang ya. Ulangi kembali, segitiga siku-siku U, ulangi UBQ itu sama dengan segitiga HDU. Sama ya. DU itu sama dengan DU, setengah diagonal sisi alas. BQ itu sama dengan DH. Jadi Anda boleh mencari jarak D ke D. Jadi jarak D ke D itu sama dengan jarak B ke B ya. B ke B. Jadi tanpa membuat perluasan bidang, kalau Anda sungguh-sungguh memahami dan pintar menganalisis gambar, tidak perlu perluasan ini ya. Kalau misalnya ini muncul dalam ulangan, karena kamu akan butuh waktu untuk membuat perluasan bidang ini. Jadi cukup cari jarak D ke D, itu akan sama dengan jarak B ke B ya. Dengan menggunakan luas segitiga maka diperoleh ya, kalau misalkan kita cari segitiga HDU, boleh HU alas tingginya DD atau alasnya DU tingginya DH. HU dapat dengan menggunakan Pythagoras ya. DD ini yang kita cari, DU nya itu setengah diagonal sisi alas 4/2 berarti 2/2, DH itu rusuk kubus. Maka diperoleh DD sama dengan 4/3 ya. 4/3 akar 3 cm. Jadi jarak B ke bidang CH itu sama saja jarak B ke bidang CH, sama dengan 4/3 akar 3 cm. Oke, nah contoh yang terakhir mungkin ya untuk jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Berikut ini diberikan bangun limas TABCD dengan panjang rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak 2/2 cm. Tentukan jarak titik F. Oh ya, jika titik F tengah rusuk CT dan E adalah perpotongan diagonal sisi alas, tentukan jarak titik C dengan bidang BDF. Ya, kita buat dulu sketsanya supaya mudah kita pahami maksud soal. Nah, ini dia maksudnya ya. B itu perpotongan dia bidang diagonal alas. Oke, berarti PE itu adalah tinggi limas. Di soal F itu tengah-tengah rusuk tegak CT ya. Jadi kalau rusuk tegaknya 2/2 berarti CF-nya akar 2, FT-nya juga akar 2 ya. Nah, sekarang jarak titik C ke bidang BDF. Ya, kita lihat segitiga CEF. Kita lihat dulu segitiga CEF. Pertama, pikirkan dulu proyek C dengan bidang BDF itu di mana? Tidak usah dulu pikirin ya. Tapi proyeksinya selalu tegak lurus. Nah, jadi kita analisis dulu segitiga CEF untuk memudahkan kita mencari solusi mana yang paling mudah. CF tadi diketahui akar 2. CE-nya itu adalah setengah dari AC, setengah dari 2/2 berarti akar 2. Ternyata segitiga CEF ini adalah segitiga sama kaki dulu. Itu dulu yang dipikirkan kita tahu. Tidak perlu kita buktikan EF itu berapa, tidak butuh ya, tidak perlu. Intinya bahwa CEF itu yang sementara dengan menggunakan jarak C ke F, jarak C ke E yang sama berarti segitiga sama kaki.
gitu ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa proyeksi C terhadap EF itu ada di tengah-tengah rusuk EF atau ruas garis EF, ada di tengah-tengahnya karena ini segitiganya segitiga sama kaki, gitu ya. Nah, karena di soal ini juga bisa kita dapat bahwa AC 2 akar 2 rusuk tegaknya 2 akar 2, tentu segitiga TAC yang merupakan bidang diagonal 5 adalah segitiga sama sisi. Maka sudut FCE itu sama dengan 60 derajat. Berarti CG ini menjadi garis bagi sudut, ya, garis bagi sudut C. Maka sudut FCG itu sama dengan 30 derajat. GCE juga 30 derajat. Maka dengan menggunakan perbandingan kosinus depan samping miring, maka diperoleh CG samping hipotenusa. Ya, misalkan kita lihat segitiga CGE. Ingat CG tadi tegak lurus dengan EF, merupakan tinggi segitiga sama kaki ECF. Maka diperoleh kosinus 30 sama dengan CG per CE, atau CG sama dengan setengah kosinus 30 itu sama dengan sinus 60 ya, setengah akar 3, sedangkan CE itu sama dengan akar 2. Berarti CG adalah setengah akar 6. Solusi yang lain yang mungkin bisa kita dapat adalah dengan menggunakan aturan kosinus dulu ya, untuk membuktikan segitiga ECF ini segitiga apa yang sementara kita simpulkan dia adalah segitiga sama kaki. Maka dengan menggunakan aturan kosinus kita bisa dapatkan EF ya. Nah, kita mulai, misalkan kita gunakan aturan kosinus ya. Nah, nanti saya serahkan dengan kamu mana yang kamu pilih menurut kamu yang paling mudah. Tapi tidak salah untuk membuktikan dulu bahwa segitiga ECF ini segitiga apa. Ya. Baik, kita mulai dengan aturan kosinus. Masih ingat ya? Depan kuadrat sisi depan sudut itu EF kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi kaki-kakinya ya. Jadi CE kuadrat ditambah CF kuadrat dikurang 2 kali CE kali CF cos 60 ya, cos 60. Maka diperoleh CE nya tadi sudah dapat 2 akar 2 dikuadratin 2 dan seterusnya, diperoleh EF itu sama dengan akar 2. Nah, ternyata EF itu akar 2, CF juga akar 2, CE juga akar 2. Nah, segitiga CEF ini ternyata adalah segitiga sama sisi. Ya, segitiga sama sisi. Maka dengan menggunakan Pitagoras boleh untuk mencari CG, karena EG sudah bisa kita cari setengah dari EF. Berarti setengah dari akar 2 sama dengan setengah akar 2. Maka diperoleh CG sama dengan akar dari 2 kurang setengah itu 3/2, akar 3/2 sama dengan setengah akar 6. Oke, saya rasa cukup menarik ya, cukup menarik untuk belajar geometri ruang ini. Sangat-sangat menarik. Sebenarnya masih ada materi lain yang lanjutan dari materi ini tentang sudut pada ruang dimensi 3 yang tidak kalah pentingnya ya. Nanti akan kita bahas di video-video. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, juga share dengan kawan-kawannya supaya semakin
makin banyak yang cinta matematika. Sampai bertemu kembali di materi yang lain.